jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal, kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus, ya selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan hari ini. Bacaan firman yang pertama dari Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai pasal 19 ayat 1. Bacaan yang kedua dari 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan bacaan Injil yaitu dari Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mohon kuasa Roh Kudus dari Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang hidup, antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya akan membacanya dalam terjemahan baru edisi 2. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memang memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara
yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini telah cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin, firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Sekali lagi, Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian saat ini. Jemaat Tuhan, dari bacaan firman yang hadir bagi kita saat ini, kita telah baca diberi tema agar kita hidup tenang dan tentram. Agar kita hidup tenang dan tentram. Bapak Ibu yang kekasih, semua orang secara pribadi mengharapkan ketenangan dan ketentraman. Setiap keluarga, setiap masyarakat, setiap bangsa dan negara mengharapkan sebuah ketenangan dan sebuah ketentraman. Lalu pertanyaan bagi kita, dari mana munculnya ketidaktentraman dan juga ketidaktenangan atas hidup kita? Bukan berasal dari luar manusia, tetapi itu berasal dari manusia sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, baru-baru ini negara kita Republik Indonesia dikacaukan dengan demo yang luar biasa. Membuat kita tidak tentram, membuat kita tidak tenang. Tentu melalui demo ini, semua orang tidak tenang, semua tidak tentram. Lalu pertanyaan, mengapa orang-orang yang begitu banyak mengadakan demo, mengacau? Sebab dari manusia itu sendiri. Sekarang masih terjadi sampai sekarang di Yalimo, Papua. Berita terakhir Bapak Ibu, kemarin ratusan orang Toraja diungsikan ke Wamena. Dan itu terus terjadi sampai sekarang. Itu berarti bahwa ketidaktenangan, ketidaktentraman tetap terjadi. Semua itu ada dalam lingkup hidup kita. Sekalipun kita mengharapkan ketentraman, ketenangan di mana kita ada dan hidup, tetapi itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tetap ada hal-hal yang demikian. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan utama kita hari ini dari kitab surat Timotius, surat Rasul Paulus secara pribadi kepada jemaat ditujukan secara pribadi kepada Timotius. Lalu mengapa Rasul Paulus membuat surat secara pribadi bagi Timotius? Sebab Rasul Paulus merasa bahwa Timotius anak rohaninya, diistilahkan sebagai anak rohaninya yang sedang melayani di Efesus. Di tengah-tengah kondisi pelayanan Timotius yang ada di Efesus itu diperhadapkan kepada beberapa tantangan tentang ajaran-ajaran yang sesat, tantangan tentang kehidupan jemaat, tantangan tentang hidup yang saleh, hidup kesalehan. Ya, jadi ada begitu banyak tantangan. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita, gereja terus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, iman kita terus diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Saudara-saudara yang kekasih, di sini ada beberapa hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang pertama, bahwa panggilan untuk berdoa bagi semua orang. Panggilan orang Kristen, orang percaya untuk berdoa kepada semua orang. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana orang Kristen berdoa di tengah kehidupannya secara pribadi? Bapak Ibu dah tahu tak mana sembahyang jawaban doa. Ya, doa.
Atau apakah doa? Apakah kita tetap berdoa, Bapak Ibu? Tetapi mungkin doa itu hanya tertuju kepada anak kita, doa itu hanya tertuju untuk kehidupan masa depan, keluarga kita dan lain sebagainya. Tidak pernahkah kita menyinggung doa-doa kita untuk orang lain? Tidak pernahkah kita menyebut doa kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara? Setelah membaca firman ini, Bapak Ibu, ya saya juga pendeta. Tapi kalau doa-doa pribadi, jarang saya berdoa secara umum. Jujur saja, jujur. Paling tidak doa saya itu untuk anak-anak, untuk keluarga besar, dan lain sebagainya. Dan juga untuk jemaat, doa untuk jemaat dalam hal pelayanan. Tetapi berdoa secara umum, jarang. Dan itulah fungsi Bapak Ibu doa syafaat. Itulah fungsi doa syafaat dalam jemaat. Namun Bapak Ibu sering-sering juga, ya saya pendeta yang sudah lama juga melayani. Jikalau pelayan, kalau doa syafaat dalam jemaat, ada beberapa jemaat itu jikalau doa syafaat atau di ibadah-ibadah insidentil yang doa syafaat tasuk buya mali palai. Karena kami itu matolek na tangga bu ubang sangat batang. Ya, tangga bu ubang sangat batang dan lain sebagainya. Nanti kalau menjelang doa Bapa kami na tandai duka ya, mentama mau pela-pela atau ya, na pela mau mentama. Dan sering saya mendapatkan Bapak Ibu, kalau doa syafaat itu disambung dengan doa Bapa kami, saya tidak menyebut lagi doa Bapa kami. Ya, jadi langsung ubamu amin toh. Makanya kedapatan yang memang sering-sering keluar. Kedapatan yang sering keluar. Jemaat Tuhan, doa syafaat adalah doa untuk semua. Yang dalam bahasa Toraya dikua pasambayang sangulele. Pasambayang sangulele. Artinya doa itu tidak hanya pribadi jemaat, tetapi doa untuk semua. Lalu mengapa doa syafaat itu digaris bawahi di dalam ibadah-ibadah jemaat? Pertanyaan Bapak Ibu, mengapa doa syafaat digaris bawahi di dalam ibadah-ibadah jemaat? Doa syafaat itu adalah doa secara bersama yang diungkapkan dengan isi hati dan iman jemaat untuk mendoakan menyeluruh. Ya mau kian toh, di mana-mana ada jemaat Bapak Ibu, ditulis khusus itu doa syafaat. Ditulis khusus itu doa syafaat. Ya siala di pas sambayangan toh. Nah yang ta'ama muncul sangantang dulu tuh di pas sambayangan, bahaya juga dalam jemaat Bapak Ibu, tersinggung tuh tahu. Karena mengapa? Sudah banyak anggota jemaat memahami bahwa makna daripada doa syafaat itu sangat luar biasa. Makna doa syafaat itu adalah sangat luar biasa. Nah yang nata mana disabu tu tahu keng kiring misalnya pas sambayangan pito sengke tu tahu sengke. Nah mari Bapak Ibu, panggilan untuk berdoa bagi semua orang itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena di tengah-tengah kondisi kehidupan masyarakat di Efesus pada saat itu diperhadapkan dalam pergumulan, pergolakan, ajaran-ajaran. Sehingga kondisi kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu tidak nyaman, tidak tentram. Rasul Paulus mengatakan bahwa betapa pentingnya doa syafaat, mendoakan pemimpin negara. Demikian juga doa kita Bapak Ibu dalam gereja-gereja, selalu mendoakan bangsa dan negara, selalu mendoakan pemerintah kita di negara yang kita cintai, selalu mendoakan. Persoalannya Bapak Ibu, gereja sering bertanya, setiap minggu, setiap ibadah kita mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah kita, tetapi selalu tidak tentram, selalu tidak nyaman di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara jemaat yang kekasih, jawaban doa itu ada 3. Jawaban doa itu ada 3. 1, ya, dalam artian doa itu
bukan ya hal yang sangat penting, urgent dalam hidup ini. Jawaban doa yang kedua, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Artinya, tunggu dulu bukan dalam artian tunggu nanti, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita doakan hari ini, yang kita harapkan hari ini, mungkin tidak terjadi bagi kita saat ini, atau mungkin anak kita, tapi kemungkinan juga bagi cucu kita, generasi kita. Tunggu dulu, belum waktunya, belum saatnya. Contoh Bapak Ibu, ketika kita berdoa, oh puang, benak kasugiran puang. Nah tandai me puang matua kok, yang ku benni kasugiran tinde tau ya tinde sombong dah kok. Tak mana penombai nak ada kok tu ke ku benni kasugiran. Kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, kehendak Allah yang menyelamatkan. Kehendak Allah yang menyelamatkan. Di dalam doa ini berkenan di hadapan Allah. Oleh karena ia menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengenalan akan sebuah kebenaran. Jadi hal ini sangat menekankan bahwa keselamatan itu bersifat universal, bersifat menyeluruh di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena itu sebagai tugas gereja, sebagai tugas orang yang percaya, tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Iman Kristen bukanlah iman yang egois, tetapi iman Kristen adalah iman yang mengharapkan supaya semua orang selamat di tengah-tengah hidup kita. Semua orang selamat. Jadi, ya betul yang tadi mas sembayang, pas sembayangan dulu ketika tu tahu, tu tangamalena bang mak gereja, dan lain sebagainya. Ya minggu lalu Bapak Ibu kita berbicara tentang gembala yang domba yang hilang dan juga dirham. Saya pernah mengatakan si salah tuh domba yang hilang dalam konteks bacaan, nah ya kita teraya tuh domba yang hilang. Buddha tuh tomalebang inde tuh masih lu daka kakadakian sama nangga, tidak pernah ikut dalam persekutuan, ibadah dan lain sebagainya. Nakua den natamuin apisan, nakuan kuan nai. Tuan Pandita, kami dikateme itu domba yang hilang. Kami muteme itu domba yang hilang alamidaka. Ku kata kamu hilang. Hilangkan diri kamu. Bukan domba yang hilang, tetapi kamu adalah domba yang menghilangkan dirinya. Naku apa misalnya tuh? Naku umpami kau tengah menghilangkan dirinya. Tercatat sangami sebagai tosarani. Lan jemaat inde to tercatat tu sangami. Majelis gereja tu bainemi. Majelis gereja tu bainemi. Masa tak bilang tanda itu? Tu kasih umpuran tapi tua. Jadi ya kamu bukan domba yang hilang, tapi domba yang menghilangkan diri sendiri. Oh ya toh tu kita yang ditoraya domba yang menghilangkan dirinya, bukan domba yang hilang. Ya domba yang hilang perlu didaka, tetapi kalau domba yang menghilangkan dirinya, biarkan dia datang sendiri. Sabaa ya nadel lama lelako pasti Buddha syaratna, dia pasti banyak syarat lasusi pito. Ya, kedua, yanda kita lama lelako merasa dibutuh dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, gereja kita, gereja Toraja, yang dipentingkan adalah kualitas iman. Sekali lagi, kualitas iman. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai pengantara dan juru selamat. Hanya ada satu Allah. Dan Allah kita yang menjadi pengantara adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada hal lain. Karena itu
Allah kita adalah Yesus Kristus yang telah menebus kita sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Dan Yesus Kristus itulah Tuhan kita, juru selamat kita semua. Dialah juru selamat kita semua. Karena itu tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Mengatakan sebuah kebenaran di tengah-tengah pemberitaan Injil adalah sebuah hal yang akan kita lakukan sebagai panggilan dan misi kita selaku gereja. Yang ketiga yang keempat dari Matius, bahwa tugas kita yang sesungguhnya adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu Bapak Ibu tidak hanya melalui ucapan-ucapan kita, melalui toa-toa gereja, corong-corong pemberitaan Injil, tetapi melalui tutur kata kita, perbuatan kita sehari-hari. Ya moya pekabaran Injil utama atau tema itu juga yang sejalan dengan pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja Toraja. Saya masih dapat dulu Bapak Ibu pemberitaan Injil yang anonymous to sound system, pakai toa, ada band Ma'rem pun tu tahu Josimisa Tondok tidak lagi berlaku dalam konteks sekarang, tetapi yang berlaku dalam konteks sekarang sebagai pengikut Kristus, di mana kita ada dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, perlihatkanlah hidup sebuah kekristenan kita di tengah hidup ini. Ada sebuah statement dari seorang pengamat dalam sebuah kata mutiara seperti ini. Jangan engkau bertanya apa agamaku. Jangan engkau bertanya apa agamaku, tetapi perlihatkanlah agamaku dalam hidupmu. Ya, saya ulangi, jangan engkau bertanya apa agamamu, tetapi perlihatkanlah agamamu dalam hidupmu. Agamamu dalam hidupmu. Ya. Orang Barat itu Bapak Ibu tidak merasa marah kalau dikatakan apa agamamu. Agama itu menyangkut pribadi bagi mereka. Agama itu menyangkut hubungan khusus pribadi dengan Tuhannya. Dan ketika kita bertanya apa agamamu, sebuah ketersinggungan yang luar biasa. Ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau Rasul Paulus menitik beratkan kita bahwa untuk tugas imamat bahwa tugas pemberitaan Injil bagi kita adalah mengabarkan Injil, maka saat ini Bapak Ibu juga dengan harapan Lembaga Alkitab Indonesia dalam dukungannya kepada GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, yang akan menerjemahkan bahasa mereka ke dalam bahasa mereka, Danun, itu yang kita dukung saat ini. Dan di sini Bapak Ibu kita dukung, dan hari ini kita memakai liturgi GKE secara khusus saat ini. Itu berarti bahwa dukungan doa kita kepada gereja GKE, bersyukur, dan juga bersyukur secara khusus Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah ribuan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Itu tetap kita dukung sebagai sarana dalam hal pemberitaan Injil, tetapi itu tidak terlepas dalam diri secara pribadi. Dan secara khusus juga Bapak Ibu kita Gereja Toraja diharapkan untuk memakai Alkitab dalam terjemahan baru edisi kedua. Yang terjemahan baru edisi pertama itu
Itu diterjemahkan di tahun 1950-an. 1950-an sampai sekarang. Dan karena itu terjemahan baru edisi 2, biasa nak kau tahu kianu. Oh, di Sondayomar itu Alkitab. Alkitab itu Bapak Ibu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti, tetapi bahasanya yang dibaharui. Terjemahan baru edisi 2. Bahasanya dibaharui. Ya, jadi yang dulu itu tidak sesuai lagi, sekarang dikontekstualisasikan dalam bahasa yang sekarang. Ya, saudara-saudara yang kekasih, jika tema ini terus berbicara agar kita hidup tenang dan tentram, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada semua orang, menyatakan misi kita, pemberitaan Injil kita kepada dunia ini, kepada siapapun di mana kita berada. Terpuji Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kita dalam hidup keseharian kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini kita akan masuk ke dalam simbolisasi penerimaan anggota baru dari remaja menuju ke PPGT. Ada beberapa nama di sini. Yang disebut, dan ini melalui keputusan PPGT Jemaat Kerambe yang dilaksanakan di Paku Klasis Dendek Dempiku pada tanggal 5 sampai 6 September 2025 dan dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 15 September 2005 di Jemaat Kerambe dengan mengikuti pembinaan dari STEMI. Berikut nama-nama dari peserta. Pertama, Marsya Putri Pasande. Marsya Putri Pasande, Vini Yedija Pasedan, Fiona Almayanti Sampetoding, Yuko Lebang Rambulangi, silakan ke depan. Citra Arta Pakabu, Tiara Cesma Nadia Danda, Angelika Gladys Toding, Kasih Wilda Yanti Londong, Yahsua Yobel Pabate, Mikhail Pasril Sarapang, Snejer Wengkau, Natasha Fradea Marendeng, Valentino Rusen Tampang Allah, Tobias Palinggi, Eldito Vanuel Kassa Tandirerung, dan Fiona Aurelin Mendilla.
Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu dan Mars PPGT. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah. Satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan. Derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia. Hidup damai, bahagia, sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani. Satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang kita dukung dalam doa syafaat, ada beberapa anggota jemaat yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, sementara juga ada di rumah, sementara pemulihan, dan juga anggota yang sudah tua. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung ada di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Bapak Daniel Subah, Nenek Dandi, Nenek Riel atau Tondok, Bapak Akar Nimpa, Ibu Serlis Pakan di Elim, Bapak Mendila Pong Padati, Bapak Petrus Alexander, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari atau Nenek Hari, Nenek Cindy, Nenek Leda, Bapak Eko. Kemudian anggota jemaat yang berduka, keluarga almarhum Ibu Agustina Sesa, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Daniel Subah, keluarga Bapak Kanna Sarungalloh, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampearung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Ibu Berendina Patabang. Kemudian anggota jemaat yang sepanjang minggu ini berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 September juga kita dukung dalam doa. Kemudian
Juga kita dukung anggota jemaat dalam memberikan persembahan syukurnya, keluarga almarhum Bapak Benyamin Biu, keluarga almarhum kakek Epalen, keluarga Bapak Moga Sarung Allah. Kemudian kegiatan yang akan datang dalam ibadah rumah tangga dan OIG kita dukung dalam doa. Pekabaran Injil Jemaat Kerambe Minggu 28 September 2025, yaitu pertemuan triwulan PKBGT, juga pertemuan PKBGT klasis, juga pertemuan bulanan lansia. Berdoa juga untuk program Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu mendukung gereja GKE dalam menerjemahkan bahasa daerah Oddanun, kemudian juga bangsa dan negara kita, juga program-program jemaat, kondisi kehidupan dalam jemaat. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih tuntunan-Mu ya Tuhan sesaat bagi kami di tengah-tengah ibadah saat ini. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau tidak sekedar memanggil kami, tetapi Engkau memberikan misi kepada kami, pemberitaan Injil. Dan Engkau mengajar kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami diajar untuk berdoa untuk semua orang, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan, biarlah doa kami di mana kami ada, juga kami mendoakan semua orang, mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mendoakan kehidupan yang tentram di tengah-tengah hidup di mana kami ada, supaya ketenangan, kebersamaan ada pada kami. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah hidup persekutuan, di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Allah pengasih, berkati majelis gereja, berkati pengurus-pengurus OIG, berkati jemaat-Mu, anggota jemaat-Mu, yang memberi diri dalam berbagai bentuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat, berkati panitia pembangunan. Kesemuanya ini ya Tuhan adalah bahagian yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah persekutuan untuk mengangkat tugas tanggung jawab. Karena itu Tuhan, berkatilah semua bentuk-bentuk pelayanan yang diangkat oleh jemaat-Mu, terlebih khusus ya Tuhan sepanjang minggu ke depan. Biarlah semuanya itu membangun iman anggota jemaat Tuhan. Allah pengasih di dalam sorga, juga kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah hidup dan kehidupan jemaat-Mu, ada yang berada di tengah-tengah sakit penyakit, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah sementara pemulihan. Anggota jemaat-Mu yang diperhadapkan dalam pergumulan-pergumulan, anggota jemaat-Mu yang diperhadapkan dalam berbagai tuntutan-tuntutan kehidupan. Bahkan anggota jemaat Tuhan yang berada di tengah-tengah usia sudah lanjut juga ya Tuhan. Ada banyak anggota jemaat-Mu yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai dalam hidupnya. Begitu banyak pergumulan ya Tuhan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Namun ya Tuhan, iman kami, percaya kami tetap tertuju kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah sumber hidup kami, sumber kekuatan berkat bagi kami. Hadirlah di tengah-tengah hidup jemaat-Mu, memberi topangan di tengah-tengah hidupnya. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Allah, bagi hidup di setiap keluarga. Tentu ya Tuhan, harapan kami supaya kami hidup tentram dan tenang. Karena itu Tuhan, berkati hidup setiap keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha apapun yang dilakukan. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan Engkau berkati, sehingga di dalamnya ya Tuhan kami dapat hidup, dan kami melihat hasil daripada kerja kami sebagai bahagian daripada cara Tuhan memberikan anugerah berkat bagi kami di tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami yang sementara dalam pertumbuhan, sementara dalam pendidikan, perkuliahan, bahkan pekerjaan, bahkan keluarga sekalipun. Ya Allah,
bagi anak-anak kami yang sedang bertumbuh. Sungguh ya Tuhan, kami terus perhadapkan kepadamu bahwa Engkau menyediakan masa terbaik, terindah, terbaik bagi anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan dalam proses pertumbuhannya. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa bagi gereja GKE yang saat ini dalam ibadah gereja Toraja kami memakai liturgi yang dipakai sebagai bahagian daripada dukungan doa kami. Berkati ya Tuhan di tengah-tengah berbagai program-program gerejamu, terlebih khusus ya Tuhan dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah mereka. Berkati Lembaga Alkitab Indonesia yang Engkau pakai Tuhan sebagai sarana dalam pemberitaan Injil melalui pengadaan Alkitab. Biarlah ya Tuhan kesemuanya itu tetap kami dukung, bawa dalam doa, sehingga tetap bertumbuh di negara yang kami cintai, negara Indonesia. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami secara khusus, Toraja Utara, Tanah Toraja. Tuntun sertai mereka Tuhan, di tengah-tengah mengangkat berbagai program-program demi ketentraman, demi ketenangan hidup kami selaku masyarakat. Allah pengasih di dalam sorga, sampai sekarang ini masih ada pergolakan kekacauan yang terjadi di Yalimo, Papua. Banyak saudara-saudara kami yang ada di sana ya Tuhan, yang sedang mengungsi, bahkan ada yang diperhadapkan dalam berbagai tantangan-tantangan di sana. Ya Tuhan, kami tidak tahu sejauh mana kondisi mereka saat ini. Namun ya Tuhan, kami terus dukung dalam doa. Berkati tuntun mereka Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang sesungguhnya kami tidak harapkan dan inginkan. Dan kami tetap percaya bahwa kami tidak pernah hilang di hadapan-Mu. Engkau selalu sebagai pendamping setia dalam berbagai kondisi kehidupan yang kami jalani. Karena itu Tuhan, sertai mereka Tuhan di tengah-tengah kehidupan sampai saat ini. Allah pengasih di dalam sorga, ada beberapa kegiatan-kegiatan jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Ibadah rumah tangga, OIG, pekabaran Injil di Jemaat Karambe di minggu depan, pertemuan triwulan PKBGT di tingkat klasis, pertemuan bulanan lansia. Ya Tuhan, Engkau tetap tuntun jemaat-Mu dalam mengangkat berbagai program-program yang ada. Allah pengasih di dalam sorga, dengarkan kami Tuhan, sahutkan kami. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, syukur kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita mendengarkan warta Jemaat Karambe Minggu 21 September 2025. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita pada siang hari ini, dan juga kepada rekan-rekan majelis, Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh melayani pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan, dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, pertemuan triwulan PKB GT Klasis Kesuk Malenong dirangkaikan dengan pembinaan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 September 2025 di Jemaat Karambe jam 11 siang. Diharapkan kehadiran PWGT dan PKB Jemaat Karambe. Yang kedua, pertemuan bulanan dan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan hari Kamis
25 September 2025 jam 9 pagi. Pelayan Saudari Windy Panggoa Layuk Esteol, pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Bua Talulolo bersama Dr. Danielita Palinggi dan tuan rumah kelompok pelayanan Rantepao. Persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 22 September 2025 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Ibu Naomi Todingalo. Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 24 September 2025 jam 8. Pelayan Penatua Yusak Yokoyama melalui YouTube Jemaat Karambe. Jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 jam setengah 6 pagi. Diharapkan kehadiran anggota Jemaat Karambe. Pelaksanaan pelayanan pekabaran Injil Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 28 September 2025 di Jemaat Madandan Cabang Kebaktian Pasang. Yang terakhir, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 30 September 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbu STH. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga akan mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen di Pulau Kalimantan. Firman-Nya berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan hati taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Diiringi pujian ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya, kita berikan persembahan dengan sukacita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang kasih setia Tuhan, nyanyikan.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Penuangan Natura. Ada Natura untuk kita uangkan diperuntukkan untuk pembangunan pisang. Berapa? Oh, lansia ya. Untuk lansia. Oh iya, minta maaf. Ini untuk lansia. 20 satu kali. 20 satu kali. 50 dua kali. 50. Bila ada lagi. 50 3 kali. Ini puding untuk pembangunan. Silakan. Berapa? Satu kali. Ini untuk pembangunan. 20 satu kali. 20. 50 satu kali. 50 satu kali, 2 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Iya, angka bang pemilihan mina bangko mati. Oh, lantai tengah. Ini yang terakhir berkata lempar. Oh, dia siapa balik dia? Pirani atau dan 50 lah. Ada yang 50? 50 satu kali, 2 kali, 50 3 kali. Angka yang angka bang kembali mana bang ini. Oh, bisa ber. Ya. Mereka pokoknya mendira kalau tak mau ya mana mate. 30 50 2 kali. 100 2 kali. 100 103 kali. Ya. Oh, terima kasih nak yang melakukan Pak Pendeta. Ya. Dia 50 ni nak lah. Ya. Oh, di dulu juga kami 100 ya domi. Ya. 100 satu kali. 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Sudah kata apa? Oh tak ada. Ayah mata tu Natura, kulit semangat aku kamu. Tu mengenal kata tonton lepas sakit buang. Kulit semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan iman yang murni, sehingga hidupmu tenang dan tentram, dan kiranya kehadiranmu menjadi alat Kristus menyatakan sukacita bagi sesamamu. Terimalah, arahkan hatimu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya.
tempat teduh bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Iya, teman-teman yang inisiasi tadi jangan pulang dulu ya, kita ambil foto bersama.